Asyar, ya, hikmah yang ke-13. Ini merupakan tindak lanjut dari hikmah yang ke-12. Di mana yang ke-12 itu memerintahkan kula jenengan untuk uzlah. Nah, untuk mengantisipasi agar uzlah kula jenengan tidak hanya uzlah lahiriah, tidak hanya uzlah secara syariah formal semata, maka kemudian dikuatkan lagi dengan makalah yang ke-13 ini. Ya, makalah ke-13 ini secara spesifik agar kula jenengan menggandengkan antara uzlah zahiriyah dengan uzlah ruhiyah. Ya, terus mungkin banyak orang yang berhasil bermeditasi, ya, maka banyak kemudian tokoh-tokoh Hindu, ya, tokoh-tokoh Buddha, mereka nyepi di gua-gua misalnya, ya, itu termasuk uzlah. Tapi ternyata uzlah seperti itu adalah uzlah lahiriah semata yang bisa jadi hanya menghasilkan asy'ur, ya. Asy'ur itu hanya perasa, tapi tidak sampai kepada hati. Nah, untuk itu di sini ada satu makalah ini di ke-13 ini Bapak Ibu, ini nanti ada 4 fase. Ya, jadi dari sini kaifa, ya, makalah ke-13 ini sangat panjang tapi dibagi 4 fase. Kaifa yashraqu qalbun, ya, surul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. 1. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun atau mukabbilun bisyahwatihi. Yang ketiga, am kaifa yatma'u ayyudkhila hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Dan yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqil asrar wa huwa lam yatub min hafwati. Nah, ini mangke kula bahas alon-alon ngaten nggih, setunggal-setunggal nggih. Alon-alon waton kelakon, germat-germat waton selamat daripada sirahe mumet kan ngaten nggih. Monggo jenengan kalih sembujung medingkrang kalih pijetan monggo santai mawon. Jenengan nggih mboten usah nglamun sarapan pun disediakne teng jaba niku nggih. Mun siap nggih, santapan rohani mangke santapan jasmani. Kalau di masjid di daerah Deltasari itu Bapak Ibu, itu istilahnya kajian subuh dan coffee break. Nek coffee break lha mek ngopi tok. Lah sing gak ngopi ya soro. Nggih, masyaallah ya. Tapi itu hanya istilah. Jadi sangat bagus sekali dan ini yang mudah-mudahan nanti bisa membuat umat Islam ini ghirahnya semakin kelihatan. Terus kelihatan ghirahnya umat Islam, kelihatan wibawanya umat Islam adalah ketika umat Islam ini kelihatan bersatu, khususnya dalam konteks berjamaah, wabil khusus jamaah subuh. Ya, dan itu digambarkan oleh Masjid At-Taqwa, ya, apalagi dengan mimbar dan tempatnya yang baru ini, semangat baru ini. Nanti biasanya 1 jam, nanti bisa 2 jam ini ya. Jenengan sing capek, aku sing penak ono kursi. Ya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kaifa yashraqu qalbun? Kaifa, bagaimana yashraqu bisa cemerlang, yashraqu bisa bersinar, nggih, apa qalbun, hati seseorang. Bagaimana hati kula jenengan bisa bersinar sementara suwarul akwani, gambaran-gambaran, nggih, bayangan-bayangan yang menjadi kebanggaan kula jenengan dalam kehidupan ini muntabi'atun fi mir'atihi, selalu tampak di dalam cerminan-cerminan hidup kula jenengan. Ya, jadi ibarat kula jenengan ngoten ngoco, nggih, di depan di depan kaca ta mana? Cermin, nggih. Di depan cermin. Bayangan-bayangan itu yang selalu terbersit dalam. Itulah yang membuat hati kula jenengan kurang cemerlang, kurang bersinar, ya, sebagai indikasi orang yang ingin dekat dengan Allah. Ya. Di sini ditafsirkan, disyarahkan la yashraqu qalbun binuril imani wal ihsani. Ya, bil imani wal islami wal ihsan. Ya, sinaran cahaya di dalam hati kula jenengan itu, ya, yaitu hati yang terpatri dalam dirinya, ya, al iman, al islam wal ihsan.
Ya, jadi masih banyak orang yang hatinya sudah tertata sebagai seorang muslim yang kafah, ternyata itu hanya perasaannya saja. Jangan-jangan kula jenengan merasa Islam kafah, Islam yang sempurna ini hanya kegeeran kula panjenengan saja. Karena indikasi-indikasi di dalam iman Islam ihsan itu sendiri tidak ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena masih ada bayangan-bayangan akwan, bayangan-bayangan kehidupan duniawi ini ya, yang masih menghinggap di dalam hati kula jenengan. Wa huwa muta'alliqun wa masyhubun bidunyal al-ajilah. Ya, karena hatinya kenapa tertutup dari iman Islam dan ihsan? Karena hatinya masih menggantungkan. Ya, masih cukup tergantung, terambisikan, terpola dengan kehidupan dunia yang sesaat. Al-ajilah. Yang al-ajilah ini maknanya al-ajala ya. Innal insana apa itu? Ajula ya kan. Jadi manusia itu suka ajil. Ajil itu kesusu. Di sini dimaknai al-ajil itu ay qariban fil waqti. Begitu dekat waktunya. Jadi kula jenengan kadang-kadang melupakan ibadah yang merupakan bekal kula jenengan kangge fid dini wad dunya hatal akhirah. Ternyata dikalahkan oleh benak kula jenengan yang selalu terbayangi dengan ambisi duniawi, padahal duniawi itu sangat-sangat singkat, sangat cepat dan sangat sedikit. Ya. Kita nggak pernah membayangkan. Selama ini yang kita bayangkan kan, wah, ngene iki mobil kok koyo ngene mek trimo kijang, mbok ya punya Pajero. Ternyata Pajero bukan jaminan. Wah, ngene iki kok dadi artis. Dadi idola masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ternyata sangat singkat. Wong trimo jungkir nang tol ya nyatane ya angel kok gitu. Nama aja Vanessa Angel ya. Oh Angel, Vanessa Angel ya. Ibu-ibu pada protes ini. Itulah sesaatnya dunia yang selama ini kula jenengan lebih pentingkan daripada ukhrawi kula jenengan. Ini jamaah sekalian, sehingga di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu nggih, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla niku maknane cara manukan ojo ngono. Ngoten nggih. Kalla tidak demikian. Bal rona itu saktah. Kalimat yang ada apa itu gharib wa muskilatul Quran, yang ada tanda-tanda gharib dan muskilatul Quran itu biasanya mengandung makna yang sangat-sangat istimewa. Jadi di sini bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Balik ya, tetapi ya rona ay qafala ya, menutup ala qulubihim terhadap hati-hatinya manusia. Di sini ditujukan oleh kafirin wal munafikin. Muga-muga kula jenengan tidak termasuk orang munafik. Apa yang menutupi? Makanu yaksibun. Apa yang menjadi menurut mereka adalah usaha yang maksimal. Kerja keras, kerja tuntas tapi tidak ikhlas. Nah, kula jenengan sebagai seorang muslim yang kafah ini diharapkan kerja tuntas, kerja keras tapi juga didasari dengan ikhlas. Di sini inilah yang karena kekurangan ikhlas di dalam hati seorang manusia itu sehingga menutup hatinya dari nur cahaya iman, Islam dan ihsan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kula jenengan jangan sampai gara-gara mikir dunia ini ya. Karena dunia ini sebetulnya sebagaimana sabda Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ambisi duniawi itu ya punjere segala kesalahan. Ambisi duniawi itu adalah apa itu sumber utama keburukan-keburukan umat manusia. Ngapunten, orang bisa menghalalkan segala cara karena dunia. Kepengen meraih pangkat jabatan, kadang-kadang direwangi, money politik dan sebagainya. Bahkan hanya kepengen tampil secantik-cantiknya, kepengen tampil semewah-mewahnya, kadang-kadang ngapunten direwangi jual diri dan sebagainya. Itu orang yang hubbud dunya, sehingga kullu khati'ah. Ngapunten, antara saudara satu dengan yang lain gegeran, gitu. Itu karena apa? Karena harta benda.
Karena dunia. Tidak ada kok jenenge kakak adik sak duluran iku rebutan warisan ilmu teko bapak ini ku mboten enten. Gitu. Misalnya bapakku ahli ngaji, ahli hafal Al-Qur'an terus anaknya rebutan. Aku aja tak sing hafal, sampean sing hafal gegeran ndak ada. Harta benda. Maka hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terjadinya permusuhan karena uang, karena duniawi. Ya, gak apik karo tangga karena duniawi. Ya, lho ngapunten. Ngibadah mboten ikhlas niku lho. Ngaji mboten temomo, ngaji mboten napa fokus di dalam ngajinya. Niki ngapunten terutama ibu-ibu. Itu ya gara-gara dunia, Pak. Nggih lho, ya apa ngaji kadang-kadang buka-buka tangane kok ambek ngene-ngene. Ngapunten lho Ustaz. Tiba-tiba napa? Pamer gelange. Lho niku pun mboten ikhlas. Masya Allah. Apa mana sing nang sikile? Sakniki lak macam-macam to, Pak. Gelang, kalung gitu, giwang, terus apa neh? Sikile pisan niku dikeki, Pak, sakniki. Makane ketokno ae ngono. Mbok diwara ustate, sampean niku enggak nutup aurat, sikile ditutup pakai kaos kaki. Lho ngoten niku mentolo, gelange kaki niku didokok njobone. Nih, Masya Allah. Lho, ngapunten jamaah. Ini yang tidak menutup kemungkinan bisa membuat hati kula jenengan itu menjadi tidak cemerlang. Nggih, jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Innal qulub tasda'u kama tasda'ul hadid." Hati niku bisa nayeng. Nayeng itu apa ya? Karaten ya, tayeng. Nggih. Hati itu bisa berkarat bagaikan berkaratnya sebuah besi. Mulane besi niku digosok. Kanthi panjenengan majelis taklim, panjenengan salat berjamaah, panjenengan zikir, itu salah satu bagian dari menjernihkan dari karat-karat hati kula panjenengan. Maka dari itu innas sada idza akhta'a khati'atan ya nuqayyid fi qalbihi nuqtatan sauda fa in naza'a wastaghfara saqulat. Au kama qala. Jadi maka karena ini karaten nggih, idza akhta'a khati'atan, ati niku nek nglakoni keburukan, kemaksiatan, satu kali kula jenengan berbuat kemaksiatan itu akan diberi satu tanda, Pak. Satu tanda fi qalbihi ing dalem atine tiyang sing berbuat maksiat iku wau nuktatan dengan satu titik saudaa warna hitam. Setiap kula jenengan satu kali berbuat kemaksiatan apa saja baik yang langsung hubungannya kepada Allah maupun kepada sesama manusia, itu nanti akan menjadi satu titik noda. Setiap kali kula panjenengan berbuat dosa, berbuat salah, maka terus ini satu titik yang lama-lama akan menjadi hitam. Nah untuk itu fa inna za'a lamun to tiyang sing berbuat kemaksiatan itu kemudian berhenti mencabut diri, ya. Kemudian wastaghfara disertai dengan bertaubat, beristighfar, maka sakulat. Semakin lama semakin bersih. Ya. Laisal kabair bil istighfar, ya. Wal saghair bil istimrar. Dosa niku nggih, walaupun cilik tapi nek terus dilakukan berulang kali, bisa jadi akan menjadi dosa besar. Tapi dosa besar yang kula jenengan bertaubat terus, istighfar terus, maka insya Allah akan menjadi bersih. Sakulat akan menjadi bersinar dan cemerlang, bersih hatinya. Rasulullah SAW juga bersabda, likulli syai'in musqalatun. Segala sesuatu niku saben-saben sewiji-wiji niku memiliki napa? Musqalah niku artinya rempelas, Pak. Napa rempelas itu ya? Ngerti tinggi ngelus ngerti Pak nggih? Nah itu. Jadi alat untuk pembersih. Nah ibarat teng lantai nggih pengepel. Jadi lantai ya ana sing tinggi ngepel nggih. Cara kayu ya ana rempelase. Nek jenengan ibu-ibu biasanya ana wedak sing apa kena ana abang-abangi ngono kae. Nah, apa jenenge? Kuedo ta apa ngono kae ya. Nah itu apa ndak ngerti maksudnya ya. Itu ternyata ngikuti dawuh Rasulullah itu. Ndak apa-apa Ibu, panjenengan walaupun sampun sepuh, ndak masalah macak kados ngoten. Dikai merah-merah ngeten, lah engko bapake teko, aduh ya Humairah gitu.
wahai istriku yang kemerah-merahan. Jari bojone, gayamu. Nek Kanjeng Nabi ngono terhadap Siti Aisyah rada pantes lah, atase wis tuwek wae. Tapi tidak apa-apa untuk membangkitkan suasana keharmonisan rumah tangga. Kersane rumah tangga panjenengan dados rumah tangga yang kaken-kaken ninen-ninen niku ngoten niku. Dados manten anyar itu bukan dimiliki oleh orang yang baru nikah saja, enggak. Kalau bisa kula jenengan walaupun sampun sepuh, ya cintanya semakin sepuh. Wesi niku nek semakin disepuh kan semakin kuat, Pak. Disitulah makna mawaddah dan rahmah itu di situ. Ya. Coba Allah wis tuwek ada aneh-aneh, jangan. Tuwek wonge gitu. Tapi kan gede karepe. Ini jamaah sekalian. Sehingga di sini didhawuhkan Rasulullah likulli syai'in musqalatun wa musqalatul qulub zikrullah. Nggih, rempelase, pembersihe, penyinare ati kula jenengan yaitu zikrullah. Nggih, kanthi zikir dhateng Allah. Faqalbus sada la budda kasrati dzikri, maka hati yang berkarat tidak ada pembersih lain kecuali dengan zikrullah. Seperti di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah, terutama yang di Masjid At-Taqwa, nggih. Saya ngapunten kalau salah sebut karena masjid saya namanya Darut Taqwa. Masjid tempat saya Darut Taqwa, di sini Masjid At-Taqwa. Jadi saduluran nggih, saduluran. Terus di sini saya akan sampaikan syarahnya kitab Al-Hikam ini menyebutkan min alamatil qulubil lati la yashraku binuril iman wal islam wal ihsan. Indikasi, nggih niki sing terpenting. Indikasi hati yang tidak bisa tersinari dengan cahaya iman, Islam, ihsan itu yang bagaimana? Nggih. Niki ada 10 tanda, Pak. Niki udah jam 5 lebih 1 menit ya Pak Suruk ya. Jam 5 lebih sedikit ya. Mungkin sak cukupe mawon. Tanda-tanda hati yang tidak bisa tersinari dengan iman, Islam dan ihsan. Yang pertama, nggih, ya'taqidu annal asbab yu'assiru ma'allah. Ya. Niki lho Pak, padahal ini sering loh kula jenengan aturaken dalam kehidupan. Ya. Ya Allah ya. Yang pertama, ya'taqidu annal asbab yu'assiru atau yu'siru ma'allah. Orang yang meyakini ya, mempercayai bahwa satu ikhtiar, satu penyebab itu menjadi satu penghasilan ya, memberi bekas ya, terhadap kudrah iradahnya Allah. Contohnya ngeten. Sebabe napa niku ikhtiare kula jenengan berhenti dari haus niku napa, Pak? Minumnya kok aku tok. Jenengan pundi niki monggo nggih. Umpama niki contoh niki nggih. Penyebabnya hilang haus itu kan minum. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan gak ono unjukane ya unjukno sarunge ta apa kono ya. Terus ngeten. Lho kula minum ngeten niki nggih. Kula minum niki kok saya meyakini bahwa dengan minum ini hilang haus saya. Niki hati saya sudah termasuk hati yang gelap. Hati yang tidak bisa mendapatkan hakikat iman, Islam dan ihsan. Harusnya bagaimana? Saya minum ini hanya penyebab. Lalu siapa yang menghilangkan haus? Harus Allah, Pak. Ya. Panjenengan, ya ibu-ibu cetek geni nang pawon, jeret ngaten nggih atau kompor ceklek ngaten. Dengan nyeklekan ngaten kok lho gara-gara tak ceklekno malah urip, gitu. Lho niku pun menggelapkan hati kula jenengan dari iman, Islam, ihsan. Kenapa? Karena yang membuat hidup atau tidaknya, membuat hilang haus atau tidaknya, itu semata-mata hanya Allah. Bisa jadi Allah berkehendak lain. Kan ngoten, Pak? Loh itu dicontohkan, ada nabi yang mestinya api itu membakar, ternyata malah mendinginkan. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Itu kudrah iradahnya Allah. Secara sunnatullah, hukum alam, memang orang minum, orang makan menghilangkan lapar dan dahaga. Ya, tapi belum tentu orang yang lapar dan dahaga itu kalau tidak dikehendaki Allah ya bisa terjadi walaupun dia makan atau minum.
Dengan berbagai macam cara. Oh, ada kok Pak, orang yang dahar niku mboten ngrasakne dahar niku nggih wonten kok. Gitu. Siapa yang memberikan rasa itu loh? Gitu. Nah, nggih. Lho dahar enak kaya ngopo? Kula niku senengane kan bebek goreng to, Pak. Lho begitu kena Mbak Corona niku gak iso ngrasakno. Loh, itu maka hakikat yang memberikan rasa itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak terpaku kepada satu keyakinan dengan suatu sebab. Tidak berhenti dalam satu ikhtiar, melainkan kita sampai kepada tujuan utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Sehingga hati kula jenengan bisa tersinari dengan iman Islam itu. Itu yang pertama. Yang nomor 2, la yakhafu fima au'adahu Allah bin nar wal azab wal la'nah. Ya. Tidak merasa takut dengan ancaman Allah, baik yang berupa siksa neraka, ya, atau murkanya Allah. Ya, nyatane masih banyak kok orang yang sartil mahpud golong, nang pasar ngutil, nang omah jumput, nang tonggo nyolong. Loh, mereka itu sebenarnya beragama Islam. Ada orang Islam yang berbuat seperti ini. Kenapa? Karena hatinya masih tertutup itu tadi. La yakhafu la yakhafullah fima au'adah. Jadi ancaman-ancaman Allah itu tidak membekas di dalam hatinya. Terus engko nek berbuat ngene dosane ngene niku mboten percaya, mboten yakin. Sehingga tidak takut terhadap azab Allah itu. Ya. Mbak, sampean nek buka aurat kok nggarai ngene dosane ngene. Nyatane masih banyak, Pak. Ya. Orang yang tidak menutup aurat misalnya. Itu namanya la yakhafu fima au'adahu Allah binar wal adzab wal la'nah. Ada musik-musik religi, ada musik-musik zikrullah, nuansa membangkitkan kula jenengan untuk berzikir datang Allah. Kan enak to Pak panjenengan nyetel tilawah. Lho ngoten niku kadang-kadang jek ana wong sing modele nyetel niku lagu-lagu sing gak genah. Gitu. Lagu-lagu yang memancing syahwat. Ngoten. Setidak-tidaknya panjenengan sing sampun-sampun masa-masa dulu menangi namanya Roma Irama, ya minimal lagu Roma Irama lah. Perjuangan dan doa misalnya gitu. Tapi cari yang sekiranya syairnya itu membangkitkan hati kula jenengan untuk beribadah. Berjuang sekuat tenaga. Itu jangan malah lagu malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita. Malah medeni, Pak. Jadi ini seperti itu. Ada juga yang dari Al-Quran gitu. Bukannya buta mata, tapi tiada melihat. Lalu ngoten-ngoten itu dijadikan motivasi untuk beribadah. Sehingga kita merasa dengan ibadah itu, kalau jenengan menginginkan selamat dari murka Allah, selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil nomor 3, min alamati napa niku hati, tanda-tanda hati yang tertutup itu tadi adalah yang ketiga, la yarju fi ma wa'adahu Allahu bil jannah ya awir ridwan. Nggih, tidak ada upaya nggih untuk mendapatkan surga dan ridhonya Allah. La yarju fi ma wa'adahu Allah, tidak berharap apa yang dijanjikan Allah. Kalau tadi kan tidak merasa takut dari ancaman Allah. Yang nomor 3 ini tidak berharap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah yang berupa surga dan ridhonya. Maka di Al-Quran itu kan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Harusnya kula jenengan itu agi-agi bercepat-cepat untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah. Ya, tapi kadang-kadang manusia kan kata sebaliknya, Pak. Dipanggil hayya 'alas shalah, ngoten niku. Saya teko paling nggih sak masjid At-Taqwa ngeten. Coba jenengan panggil kita hadirinlah ya, hadirilah nanti di lapangan ini akan didatangkan seorang artis dari Jakarta dengan musik palapa. Coba. Kira-kira banyak mana, Pak? Itu yang membuat hatinya manusia itu tertutup dari cahaya iman, Islam dan ihsan itu. Karena tidak berharap apa yang dijanjikan Allah. Allah menjanjikan datang kula jenengan salat berjamaah 27 kali lipat daripada sholat sendiri.
Apalagi sholat subuh bagaikan sholat semalam suntuk. Lho ngoten niku nek tiyang sing atine atos, Pak. Ati sing gelap, tidak tersinari dengan cahaya iman Islam ihsan, biasa-biasa saja. Nggih. Coba dibandingkan misalnya di mal-mal itu ada diskon misalnya gitu. Besar-besaran gitu. Coba banyakkan mana. Sing ketewara banget niku nek akhir Ramadan itu, Pak. Ya, akhir Ramadan itu Masya Allah, sofa ya semakin maju. Sing rame niku nggih pasar, mal dan sebagainya karena banyak diskon dan seterusnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, la yarju fi ma wa'adahullah. Sing nomor sekawan, la yantafi'u bi ilmi. Tidak berusaha bagaimana agar ilmu yang kita dapatkan ini berusaha bagaimana untuk bermanfaat di dalam hidup kula jenengan. Bagaimana agar ilmu yang kita kaji ini berusaha semaksimal mungkin untuk kita amalkan. Jangan malah dihinggapi ketakutan. Ojo ngaji akeh-akeh, engko nek ngelmune akeh gak iso ngamalno malah dosa. Lah niki keliru. Nggih. Lho ngapunten Pak, kula niku enten tiyang sing badhe ngaji tafsir, nggih. Niku malah delokne kalih tanggane. Ora usah ngaji tafsir, iku ngono kejeron. Jerone lho sak pira. Nggih. Dados sing sae niku ngeten, wis to sing penting kula jenengan golek ilmu sing akeh karena dengan ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya. Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lah dene kok oleh ngelmu semakin banyak ilmu ingkang kala panjenengan kaji, lah di hati kula jenengan bertekad berusaha bagaimana mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ngoten. Dados ndak ada, makanya sampai Rasulullah dawuh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu mulai lahir sampai mati. Ya, ndak ada utlubul ilma minal mahdi ilal rabi. Niku mboten. Biri barabi mari, gak gelem ngaji lah niki kelintu. Dados kula jenengan nek saged ngelmu kita gali sebanyak-banyaknya, kemudian bertekad untuk mengamalkannya. Itu yang akan mencerahkan hati kula jenengan. Nomor gangsal la yantafi'u bi mukhalatatis sholihin. Tidak pandai-pandai mengambil manfaat ya dari napa niku berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mengambil ibrah, Pak. Kata sekolah ngaten iki alhamdulillah kumpul panjenengan orang-orang solih-solihah seperti ini. Terus akhirnya sambil berjalan ngoten niku nggih, kitab ingkang kula waos ngeten iki mengke kula ngrayai awak kula piyambak. Begitu semangatnya panjenengan berjamaah istiqomah di at-taqwa. Sehingga nanti menyemangati kita sekeluarga. Lho ngaji ngeten iki asline ngoten nggih nuturi awak kula piyambak. Balike niku teng awak kula piyambak. Lah niki mulane kula jenengan kalau bisa ini yantafi'u bi mukhalatatis sholihin, usahakan bisa mengambil manfaat dari bersama dengan orang-orang yang soleh. Satu maksudnya adalah selalulah bersama dengan orang-orang yang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Yang kedua maksudnya adalah nek wis kumpul wong soleh, ya aja mek kumpul tok. Diambil manfaatnya, diambil ibrahnya. Ngoten. Nggih. Ngapunten misalnya ibu-ibu kumpulane kok tiyang sing sae-sae didelok sing sae sing pundi. Ngoten. Sing sae kumpulono lah sing elek ya tapi sing elek jangan dicela. Wah, sampean niku cerewet, aku mah kumpul sampean ya jangan. Pados golek rencang ingkang soleh, solihah, ngumpuli wong kang soleh, mengambil pelajaran orang yang soleh itu. Sampai kula jenengan ketika berjamaah coba lihat, bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, orang itu wis sepuh tapi ibadahnya kok bagus. Masya Allah, muga-muga aku dikai umur panjang kados mbah niki, engko nek iso ningkatno amal ibadah. Lah sing sepuh nggih ngoten. Subhanallah, arek jek 6 kok wis gelem jamaah nang masjid. Apa meneh aku wis tuwek, tambah semangat. Meniku akhirnya mengambil manfaat dari mukhalatatus sholihin. Ingkang nomor 6, la yabki bi maksiatil lati amilaha. Mboten ate menyesal apa meneh kok gak sampai nangis dari perbuatan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Terus mboten ngilingi dosa. Sing dieling-eling niku mek kaapiane tok. Jadi Imam Ghazali niku tiyang niku sing paling apik niku sing nglalekaken kaapiane nggih
tapi ngeling-ngeling kesalahane. Wong sing paling elek adalah orang sing mengingat-ingat kebaikannya, ya, melupakan kekhilafannya, kesalahannya. Ngoten, Pak. Niki yang membuat qaswatil qulub atau sehati niku ngoten niku. La yabki bi maksiatil lati amilah. Sing nomor 7, la yastahyi bi mukhalafatis sunnati wa halqil muruah. Tidak merasa malu ketika kontradiksi dengan sunnah. Enggak merasa malu ketika kula jenengan dahar sambil berdiri. Dahar sambil tangan kiri. Dahar tanpa baca doa. Minimal baca bismillah umpama. Enggak merasa malu, dianggap biasa-biasa saja. Ngapunten, sering saya ingatkan kepada para jamaah, monggolah panjenengan kalau mengadakan resepsi atau apa itu, silakan. Tapi kalau bisa jangan bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Loh, sunnah sing cilik-cilik ini kemawon, Bon, enggak usah terlalu melip-melip. Kalau jenengan kok sunnahnya Kanjeng Nabi secara sempurna, enggak mungkin. Wong salat tahajud mau ngantos bengkak kakinya kok. Gitu. Kula jenengan tahajud sing bengkak menapa? Mripate wong kakean turu kok. Ya Kanjeng Nabi mboten. Lah, mulane contoh sunah Kanjeng Nabi sing cilik-cilik mawon, mulai sing cilik-cilik. Malah di dalam ajaran kita itu ada 7 sunnah amaliyah yaumiyah. 7 sunnah sehari-hari yang ketika kula jenengan amalkan akan mendapatkan keberkahan. Barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah umurnya. Napa niku? 1, salat duha. Nomor kalih tilawah Quran. Nomor 3 qiyamul lail. Nomor sekawan as-shadaqah. Nomor gangsal napa? Kasratul zikri. Ya, banyak zikir. Sing nomor 6 napa? Mudawamatul thaharah. Ya, melanggengkan suci. Sing nomor 7 mudawamatun bil jamaah. Usahakan setiap salat fardu berjamaah. Niku amaliyah yaumiyah niku termasuk sunnah Rasulullah. Lho kok kula jenengan merasa ketinggalan kemudian menyesal, ini termasuk hati ingkang sae. Tapi kok kula jenengan merasa bahwa nulayani sunnah Kanjeng Nabi kok hal yang biasa. Ini sing tanda-tanda atau sehat niku ngoten niku. Sunnah Kanjeng Nabi nek dahar des pundi, adab-adabnya ke kamar mandi bagaimana? Sunah-sunah sing ngoten niku. Terutama bapak-bapak niku nek nglampahi sunah niku aja sing gede-gede dhisik. Contoh, sunah Kanjeng Nabi masalah poligami niku sing terakhir niku. Aja poligami niku Kanjeng Nabi bojone 9 kok. Lah kita kan dibatasi 4. Ya boleh-boleh saja, tapi kan masih ada sunah yang lain yang kita perhatikan masih banyak yang perlu disempurnakan. Ngeten. Aja durung-durung matur kali Ibu Ede, aku tak ngamalno sunah Rasul ya, apa Mas? Poligami. Suwe-suwe munculnya poliklinik wong lara kabeh atine. Lho, apa enggak boleh? Lho boleh. Asalkan ikhlas, ridho, adil kan ngoten. Nggih, engko dikira gak mbelani jenengan sing poligami, ndak apa-apa, monggo jenengan. Wong aku ya oleh kok. Aku niku oleh kali bojo kula niku syaratnya 1. Langkai dulu mayatku. Enggak salah nokono bojoku Pak ngawur. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, nggih. Nomor 7 la yastahyi bi mukhalafatis sunnati wa halqil muruah, dan rusaknya citra kehormatan diri. Jangan pirsani di TV-TV itu, Pak. Ya. Mereka berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Tapi mereka betapa bangganya, Pak, meliuk-liukkan tubuhnya seperti itu. Ya. Itu kan karena hasil sesaat itu, Pak. Siapa yang sangka dengan umur sekian yang masih tenar-tenarnya, wong perjalanan dari Jakarta mau ke Surabaya kok, ya. Dan itu juga masih terngiang dalam ingatan kita, ya kan? Betapa dia ini seorang apa itu yang menjadi apa istilahnya untuk pemberantasan narkoba dan sebagainya itu, ya. Dan itu banyak Pak saudara-saudara kita seperti itu. Ini merusak citra kehormatan sebagai seorang muslim muslimah karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 8, la yahsaru atau la yahsiru bitarkit ta'ah. Tidak merasa rugi ketika ketinggalan ibadah. Enggak merasa menyesal ketika ketinggalan satu amal kebaikan.
Ibu-ibu nggen kula Bu nek ngriki mboten. Ibu-ibu nggen kula niku lebih menyesal ketika ketinggalan sinetron atau serial film Korea daripada ketinggalan sholat berjamaah atau kajian-kajian keislaman. Nggen kula niku nggih misale ngeten iki. Ini kan baru makalah yang ke-13. Ya, lebih tertarik mana serial kula jenengan, episode kula jenengan dalam kajian itu dibanding dengan episode sinetron yang kita saksikan di TV. Niku mawon pun kula bandingaken. Ini yang merasa tidak rugi, merasa tidak menyesal ketika meninggalkan satu ketaatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, nomor 9, la yajidu halawatal ibadah. Tidak bisa menemukan manisnya suatu ibadah. Sejuknya hati ketika kula jenengan ta'abudan ilallah, taqarrub ilallah. Nggih. Salat wis pokoke salat. Ibadah pokoknya ibadah, tapi tidak pernah merasakan manisnya ibadah itu seperti apa. Ngapunten Bapak, istighosah itu banyak digelar di mana-mana. Tapi pertanyaannya, sudahkah istighosah itu membuat hati kula jenengan tumaknina? Gitu? Nah, zikir sampai banter, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Aja meneh kok menenteramkan hati. Maknane tok niku lho dereng paham. Apa Bu artinya ya Allah ya Qadim? Embo gak ero. Maka Rasulullah bersabda, la yaqbalu du'al abdi ala qalbin ghafil. Bagaimana bisa diterima wong atine mau lalai kok. Apa enggak dapat barokah? Loh kalau barokahnya insyaallah lah, kula jenengan husnudzon aja. Ya, terlepas dari tahu maknanya, diijabah doanya atau tidak. Tapi kan di sini yang dimaksudkan adalah halawatal ibadah. Ya, mulanya akhirnya nggih ngoten. Seperti yang disabdakan Rasulullah nanti di akhir zaman, umat Islam ini wakeh tapi koyok buih di lautan. Terombang-ambing ke sana kemari, Pak. Ya. Kalau jenengan kadang-kadang diombang-ambingkan oleh statement-statement orang-orang yang justru yang notabene adalah tokoh-tokoh kita. Jenengan masih ingat kan? Ada seorang tokoh yang mengatakan guru-guru Al-Quran, ya, para santri yang di pesantren, awas hati-hati, di tengah-tengah mereka itu nanti akan muncul radikalisme. Ada kan Pak ya? Itu tokoh kita loh itu. Akhirnya apa? Itu kalau kita pahami sesaat letterlek, kula jenengan akhirnya malas menyekolahkan anak kita di sekolah Islam. Menyekolahkan anak kita yang ngerti tentang Al-Quran. Kenapa? Takutnya nanti kalau ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Al-Quran, akan menjadi orang-orang yang radikal. Kan berbahaya ini Pak. Ngapunten, ketika mengadakan satu moderasi beragama, yang disuruh ceramah siapa? Ternyata bukan wanita yang pakai jilbab. Tapi yang disuruh berceramah adalah seorang wanita, wanita muda yang notabene orang ini tadinya muslimah, sekarang menjadi murtad. Dan itu dianggap sesuatu yang menunjukkan kebinekaan. Ini kan bahaya, Pak. Mau pindah agama sak karepmu, yang penting pokoknya rukun. Padahal di dalam Islam tidak begitu. Panjenengan harus Islamnya Islam kafah, tapi tetap menjaga ukhuwah. Baik ukhuwah sesama muslim, ukhuwah dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan itu sudah panjenengan tunjukkan. Itu Bapak Ibu. Inilah yang menjadi gambaran kita, ya, ketika ibadah tidak bisa mendapatkan satu manisnya dalam ibadah itu. Ya, sing nomor 10, la yahtammu bima ashabal muslimin minal bala'i wal mihani. Layah temu orang mentengaken sapa wong niku wau bima asaba terhadap apa-apa yang menimpa lil muslimin terhadap kaum muslimin minal bala wal mihan, dari bala dan cobaan. Jadi orang termasuk ingkang atine tertutup dari iman Islam ihsan, orang yang tidak tersinari dengan cahaya ilahiyah adalah tiang sing ketika saudaranya mendapat musibah tapi tidak pernah merasa prihatin. Saudara kita di Batu misalnya, atau saudara-saudara kita terutama pejuang-pejuang Palestina, sampai sekarang itu Pak, penindasan, ya, pembunuhan masih terjadi. Ya, kalau jenengan kadang-kadang permisif sikap kita, tidak begitu peduli kepada mereka. Setidak-tidaknya kita bayangkan, andaikan itu menimpa kita, mau berangkat tidak datang At-Taqwa, tiba-tiba dibom orang, ditembak oleh orang Israel, bayangkan. Tanah-tanah mereka digusur, tanah-tanah mereka dirampok oleh Zionis seperti itu.
Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi 10 hal yang menutup hati seorang manusia itu dari nur ilahiyah, yaitu cahaya iman, Islam dan ihsan itu sendiri. Wa dawa'uha kasratut taubah wa dzikri. Obate 10 macam titik noda yang menutupi hati manusia itu adalah kasratut taubah wa kasratut dzikri. Ngakeh-ngakehna tobat dan memperbanyak zikir. Nggih, bujeng nyebuta sing kenceng. Mulane nek jenengan tumpengan niku bujeng niku nyebuta sing kenceng. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ngaten, nggih. Banyak tobat tegese napa? Makane gandengane tumpeng biasanya itu sono buah-buahan ditata rapi, yang atas itu buah nanas. Kenapa mboten buah pencit? Jari ibu kan sekedar ngene, karena nanas itu bagus. Ya kan? Daun-daunnya apa itu kan langsung menjulang begitu. Aslinya mboten. Kenapa nanas? Nanas itu bahasa Arab. Nahnu annas. Kita adalah manusia. Kudu duwe kamanungsan. Kamanungsan itu tegese napa? Manungsa, sering saya sampaikan. Manusia yang manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Manungsa sing manunggal marang sepadha-padha. Kudu duwe rasa. Ngoten, sampean ngono enak ngomong nang kursi lah, sing ngrungokne iki kesel kabeh, mulane kudu duwe rasa, duwe perasaan. Mulane cukup sekian, ngoten lho Pak maksudnya.